Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswaldira Putri dari kelas Asuransi Syariah 1B. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan Bapak Pengampu mata kuliah Wahdatul Ulum. Selamat menyaksikan. 1. Jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum ialah kesatuan ilmu, yang dimana wahda diambil dari kata wahid, yang artinya satu. Wahda mempunyai makna kesatuan atau persatuan. Jadi diibaratkan kalau sesuatu itu berantakan, ketika kita ingin mengumpulkan sesuatu yang berantakan itu, upaya mengumpulkannya disebut dengan wahda, yaitu penyatuan atau kesatuan. Sedangkan al-ulum itu kata jamak ataupun plural dari kata al-ilmu. Al-ilmu mempunyai makna satu ilmu, sedangkan al-ulum mempunyai makna beberapa ilmu, atau dalam bahasa Indonesianya ilmu-ilmu. Jadi Wahdatul Ulum secara bahasa artinya ilmu-ilmu, kesatuan ilmu-ilmu. Kenapa muncul istilah kesatuan ilmu-ilmu? Nah, jadi seperti yang kita rasakan di era modern saat ini, bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu tidak bisa hanya menggunakan satu perspektif ilmu. Contohnya, dalam ilmu ekonomi, teori ekonomi sosialis yang dipopulerkan oleh Karl Marx. Teori ekonomi sosialis ini bertentangan dengan Al-Quran, karena dalam Islam, Al-Quran dan hadis, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara, hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta, apalagi asing. Nah, di antara pengelolaan dalam kepemilikan umum merujuk pada sabda Rasulullah SAW, kaum muslim berserikat memiliki hak yang sama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, api. Nah, jadi tidak boleh dimonopoli. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari penuturan Abiyah bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abiyah pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah SAW meluluskan permintaan. Namun beliau segera diingatkan oleh seseorang sahabat, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Maupun Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ambil kembali tambang tersebut dari dia." Jadi, menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik garam maupun selain garam, seperti batu bara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak, bumi, gas, dan sebagainya, semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum. Problemnya, dalam teori ekonomi sosialis Karl Marx, bahwa manusia tidak boleh memiliki sumber daya alam. Jadi manusia itu sebagai pekerja, sedangkan lahan pekerjaan seperti pabrik, sawah, tambang, itu harus milik negara. Nah, jadi kan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis itu mengakui hak milik manusia, sedangkan teori Karl Marx mengatakan rakyat tidak boleh memiliki. Yang boleh memiliki satu-satunya hanyalah negara. Ini kan teori ekonomi, berkembang di tengah-tengah masyarakat, apakah bisa bergandengan dengan Islam? Jawabannya tidak bisa. Jadi sebelum ilmu-ilmu keislaman disatukan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu ekonomi dan lain-lain, maka ilmu itu mesti diislamkan terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan islamisasi ilmu. Jadi proses sebelum Wahdatul Ulum, sebelum disatukan ilmu tersebut, maka ilmu-ilmu ini perlu diislamisasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena beberapa ilmu yang tersebar di masyarakat ini terindikasi masih mengandung epistemologi ataupun cara penggapaian pengetahuan itu belum islami, karena meminggirkan wahyu, tidak mementingkan Al-Quran, tidak mementingkan sunnah Nabi SAW, hanya mengandalkan modal akal atau rasionalitas. Jelaskan tujuan Wahdatul Ulum dan apa manfaat mempelajarinya. Nah, tujuan dari Wahdatul Ulum adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia secara lebih bijaksana. Contohnya, pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, tragedi di mana akhirnya Presiden Soeharto diturunkan, krisis moneter yang semulanya hanya dialami oleh Amerika pada prosesnya telah menjalar ke negara lain, terutama negara Indonesia, dan berubah tidak hanya menjadi krisis keuangan yang berskala global, tetapi juga menyebabkan pelambatan ekonomi secara global, yang dimana pada saat itu terjadinya penurunan permintaan eksternal dan harga komoditas global berdampak pada kinerja neraca pembayaran di negara-negara Asia yang memburuk. Di antaranya dampak lanjutan dari krisis keuangan dan pelambatan ekonomi bagi masyarakat juga mulai dirasakan dalam beberapa kurun waktu terakhir. Pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran dalam aktivitas industri menjadi opsi kebijakan perusahaan dalam menghadapi kelusuhan perekonomian. Akhirnya dengan terjadinya peristiwa tersebut, tindakan kriminalitas seperti banyak toko-toko dijarah berlangsung dengan kurun waktu yang cukup lama. Apakah tidak ada penyelesaian? Ada, tetapi pada masa itu ahli ekonomi hanya berbicara masalah bagaimana peningkatan ekonomi, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi ilmu ekonomi tidak mengajarkan bagaimana agar masyarakat itu takut untuk melakukan tindak kriminalitas, yang dimana itu ranahnya bidang ilmu kriminologi dan ilmu agama.
Nah, jadi manfaatnya yaitu solusi yang diharapkan manusia dalam kehidupan atas masalah-masalah yang terjadi itu lebih bijak sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. 3. Apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa ia penting? Islamisasi ilmu merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Setidaknya islamisasi ilmu mengandung makna, yaitu pendapat pertama beranggapan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada, atau ayatisasi. Kedua, mengatakan bahwa islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ketiga, islamisasi yang berdasarkan filsafat. Keempat, memahami islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab. Dan tujuan dari islamisasi ilmu adalah berupaya memecahkan masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya, ataupun akibat dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau barat. Program islamisasi sains ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Mengapa ia penting? Nah, karena disimpulkan bahwa pada dasarnya islamisasi ilmu pengetahuan merujuk pada usaha memurnikan dan melepaskan konstruksi ilmu pengetahuan dari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Islamisasi tidak hanya sekedar kegiatan ayatisasi dan pelabelan Islam terhadap suatu ilmu, namun lebih kepada proses pembinaan dan pembangunan metodologi yang dapat berdasarkan konsep Islam, sehingga ilmu pengetahuan yang muncul akan mengikuti konstruksi yang telah digariskan oleh Islam yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam. Epistemologi ilmu dalam Islam yaitu ilmu tentang bagaimana menemukan sesuatu, bagaimana memperolehnya. Nah, mencari bagaimana, kita harus mencari solusinya terlebih dahulu. Apabila kalau kita tidak bersandar pada Al-Quran, maka segala solusi yang dihasilkan manusia itu tidak pasti bijaksana, karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah sudah mengatakan bahwa Al-Quran ialah sebagai petunjuk. Jadi apabila orang yang menanyakan bagaimana petunjuknya, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang membedakan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Epistemologi Islam, suatu ilmu untuk digapai ia harus melacaknya dari Sang Pencipta, yaitu Allah. Bagaimana kita melacaknya? Jawabannya ialah dalam Al-Quran. Contohnya bagaimana menemukan ilmu ekonomi, bagaimana menemukan ilmu teori-teori sosial, dan lain-lain. Dalam Islam, Allah mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu didapat dari 4 hal. 1. Informasi yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. 2. Akal yang sehat. 3. Panca indera yang 5. 4. Hati yang bersih. Epistemologi Barat, berbagai belahan dunia merasa tertarik menjadikan Barat sebagai referensi dalam pengembangan iptek. Oleh karena itu, epistemologi yang dikembangkan ilmuwan Barat mempengaruhi pemikiran para ilmuwan di seluruh dunia, termasuk ilmuwan Muslim, seiring dengan pengenalan dan sosialisasi teknologi mereka. Padahal secara tidak sadar mereka telah terbelenggu oleh epistemologi Barat yang belum tentu bisa diterima. Selanjutnya perlu diidentifikasikan pendekatan epistemologi Barat sebenarnya telah melakukan imperialisme epistemologi di seluruh dunia, terutama di dunia Islam. Jadi mengapa epistemologi itu penting? Agar pengetahuan yang dihasilkan itu tidak buas, tidak mendatangkan efek bahaya dalam hidup manusia. Seharusnya pengetahuan itu bisa mendatangkan ketenangan. Jangan sampai pula pengetahuan itu mendatangkan kekacauan, bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.